Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bentuk pangkat atau eksponen dan bentuk akar. Ini adalah materi SMK atau MAK kelas 10. Oke, kita langsung mulai saja ke materi berikutnya. Pembahasan pertama yaitu mengenai bentuk pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat ini adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor perkalian yang sama. Contoh faktor perkalian yang sama di sini misalnya 4 pangkat 3. Nah, 4 ini harus dikalikan sebanyak 3 kali. Karena kenapa? Karena di sini pangkatnya 3. Sehingga 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64. Atau contoh yang kedua nih misalnya 2 pangkat 5. Artinya apa? 2 ini harus dikalikan sebanyak 5 kali. Yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 32. Nah, bilangan berpangkat ini bisa juga diartikan sebagai perkalian suatu bilangan yang sama secara berulang-ulang sebanyak n kali atau n faktor. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa a pangkat n ini sama dengan a dikali a dikali a dikali a sebanyak n kali. Nah, lambang a pangkat n ini adalah seperti ini. A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis, N disebut bilangan pangkat atau eksponen, dan A pangkat N ini disebut bilangan berpangkat. Itu adalah pengertian singkat mengenai bentuk pangkat atau eksponen. Bilangan berpangkat di sini dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama bilangan pangkat bulat positif, kedua bilangan pangkat bulat 0, dan yang ketiga adalah bilangan pangkat bulat negatif. Ini adalah pangkat bulat positif. Dalam pangkat bulat positif ini mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama ada sifat 1. Sifat 1 menyatakan jika A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q dengan syarat basisnya itu harus sama. Basis itu yang mana? Basis itu yang bilangan A ini. Contoh, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini basisnya sudah sama kan? Sama-sama 5. Sehingga hasilnya itu adalah 5 pangkat 3 plus 2. 5 pangkat 3 plus 2 itu dari mana? Dari sini. Nih, ini kan dikalikan sebanyak 3 faktor. Lalu dikalikan lagi sebanyak 2 faktor. Nah, hasilnya adalah 5 faktor. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali lagi 5 sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya itu 5 pangkat 5 sama dengan 3125. Sifat 2. Ini adalah menyatakan bahwa A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P kurang Q. Syaratnya basis harus sama. Basis itu yang bilangan A ini. Jadi bilangan A ini harus sama. Ini artinya pembagian ya, di mana A pangkat P dibagi A pangkat Q berlaku A pangkat P min Q. Nah, ini misal contohnya 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Ini jika diuraikan seperti ini. Nah, hasil dari 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3 itu adalah 4 pangkat 5 dikurang 3. Sesuai rumus ini. Sehingga hasilnya 4 pangkat 2 sama dengan 16. Oke, lanjut ke sifat 3. Di sini ada sifat 3 yang menyatakan bahwa A dikali B pangkat P sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Langsung saja ke contoh biar kita mengerti ya. Misal di sini A-nya 4, B-nya 7, P-nya ini 3. P-nya adalah pangkat dari 4 kali 7. Sehingga bagaimana?
Nah, kalau seperti ini, artinya 4 harus dipangkatkan 3, 7 juga harus dipangkatkan 3, sehingga hasilnya adalah 4 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nah, ini jawaban yang betulnya. Lalu ada sifat 4 di sini, menyatakan bahwa A pangkat P dipangkatkan lagi Q sama dengan A pangkat P dikali Q. Contoh, misal A-nya 2, P-nya 3, Q-nya 4. Nah, ini kan di dalam kurungnya itu 2 pangkat 3. Dipangkatkan 4, artinya 2 pangkat 3 ini harus dikalikan sebanyak 4 kali, yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikali 4, karena tadi dalam soal disebutkan bahwa 2 pangkat 3 ini dikali 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 12 atau 4096. Ini yang terakhir ada sifat 5. Sifat 5 ini menyatakan bahwa A per B dipangkatkan P sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Misal di sini contohnya 2 per 3 dipangkatkan 4, artinya 2 harus dipangkatkan 4, 3-nya juga harus dipangkatkan 4, sehingga 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 dikali 2 per 3 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kenapa ada rumus ini? Supaya kita lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini, karena gak mungkin kan kalau misalnya di sini 2 per 3 pangkat 12. Nah, apakah kalian akan menguraikan seperti ini sebanyak 12 kali ke sini misalkan? Gak mungkin kan? Jadi cukup saja di sininya 2 pangkat 12 per 3 pangkat 12 sama dengan berapa? Misalkan seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini ada pangkat bulat 0 dan negatif. Nah, kita buktikan bahwa sifat 6 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Dan ada sifat 7 juga di sini menyatakan bahwa A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A pangkat P. Apakah betul bahwa A pangkat 0 ini sama dengan 1? Apakah betul juga bahwa A pangkat negatif 1 ini sama dengan 1 per A pangkat P? Nah, sebelumnya kita buktikan terlebih dahulu supaya kita memahaminya. Pertama akan dibuktikan bahwa A pangkat 0 sama dengan 1. Nah, di sini kita ambil sifat 1 dari sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu apa tadi? A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P plus Q. Nah, sekarang kita misalkan P-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi kita rubah nih P ini menjadi 0, sehingga A pangkat 0 dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat 0 plus Q. A pangkat 0 plus Q itu berapa? 0 tambah Q kan hasilnya Q ya, sehingga hasilnya A pangkat Q. Sekarang A pangkat 0 sama dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat Q, sehingga A pangkat 0 ini sama dengan A pangkat Q per A pangkat Q, karena jika di ruas kanan dibagi dengan A per Q, maka di ruas kiri juga harus dibagi dengan A per Q, atau bisa kita bilang pindah ruas misalnya. Nah, ini hasilnya 1, sehingga terbuktikan bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, 26 pangkat 0 sama dengan 1. 10.000 pun dipangkatkan 0 itu hasilnya akan sama dengan 1. Angka berapapun jika dipangkatkan 0, hasilnya tetap 1. Sekarang ke sifat 7 nih. Kita buktikan ya bahwa A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per A pangkat P. Kita ambil sifat yang pertama seperti barusan ya. A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan
A pangkat P ditambah Q. Nah, yang ini kita misalkan Q-nya itu sama dengan negatif P. Sehingga diperoleh A pangkat P dikali A pangkat negatif P sama dengan A pangkat P min P. Hasilnya berapa jika P dikurang P? Itu hasilnya akan 0. Nah, sehingga A pangkat negatif P sama dengan A pangkat 0 per A pangkat P sama dengan 1 per A pangkat P. Nah, ini juga terbukti bahwa A pangkat negatif 1 itu adalah 1 per P, sehingga diperoleh rumus ini dan rumus ini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memudahkan kita menghitung bilangan berpangkat negatif. Nah, contohnya ini 5 pangkat negatif 7 sama dengan 1 per 5 pangkat 7. Selanjutnya 10 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 10 pangkat 3. Lalu 36 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 36 pangkat 2. Jadi jika sebuah bilangan dipangkatkan negatif, maka jadi 1 per A pangkat berapa misalkan, cuman di sininya jadi positif. Jika di sini negatif, maka jika ke sini menjadi positif, seperti itu ya. Nah, itu saja untuk materi bilangan berpangkat. Silahkan dipelajari dan dipahami. Mudah-mudahan materinya bisa diterima dengan baik dan dipahami dengan baik. Silahkan untuk dipelajari dan ditelaah lagi supaya mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.